Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan berbagi sebuah kisah yang mengangkat misteri tentang pagar laut sepanjang 30,16 km yang tiba-tiba muncul di pantai Tangerang dan menggegerkan masyarakat Banten. Sebuah fenomena yang syarat dengan pelajaran dan makna tersembunyi, membawa kita untuk lebih dekat kepada kebesaran Allah. Namun sebelum itu, bagi sahabat-sahabat yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Karena kelak, sholawat ini akan menjadi saksi kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat, insya Allah. Dan jangan lupa, jika Anda menyukai konten seperti ini, like, share, dan subscribe ke channel ini. Dukungan Anda sangat berarti, tidak hanya untuk menyebarkan dakwah Islam, tetapi juga sebagai amal jariah yang pahalanya mengalir tanpa henti. Terima kasih. Mari kita mulai kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldo adalah seorang fotografer muda yang gemar mencari keindahan alam tersembunyi. Suatu sore, ia memutuskan untuk mengunjungi pantai Tangerang, sebuah lokasi yang terkenal dengan pemandangan matahari terbenamnya. Dengan kamera tergantung di leher, Aldo melangkah pelan di atas pasir lembut, menikmati desiran ombak dan angin laut yang membawa aroma asin. Saat matahari mulai condong ke barat, Aldo melihat seorang pria tua duduk di bawah pohon kelapa yang menjulang. Pria itu mengenakan kain lusuh dengan topi anyaman yang menutupi sebagian besar wajahnya. Tatapannya tajam, meskipun usianya tampak renta. "Anak muda," panggil pria itu tiba-tiba. Suaranya serak namun berwibawa. Aldo menghentikan langkahnya dan mendekat. "Kau pendatang, ya? Sedang apa di sini?" "Saya hanya ingin memotret matahari terbenam, Pak," jawab Aldo ramah. Pria tua itu mengangguk pelan. Matanya menatap jauh ke arah lautan. "Pantai ini memang indah. Tapi, kau harus hati-hati. Ada sesuatu di sini yang tak kasat mata." Aldo mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang menarik dari ucapan itu. "Maksud Bapak apa?" tanyanya dengan nada ingin tahu. "Di pantai ini," lanjut pria tua itu sambil menunjuk ke arah lautan, "ada tembok yang tak semua orang bisa lihat. Tembok gaib, mereka menyebutnya. Hanya muncul pada waktu tertentu. Jika kau menemukannya, jangan coba-coba mendekat. Banyak yang sudah hilang karena rasa penasaran mereka." Aldo tertawa kecil, menganggap ucapan itu sekadar cerita rakyat. "Tembok gaib? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya." Pria tua itu mendekat, menatap Aldo dengan serius. "Percayalah, anak muda, tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan. Jika kau terlalu ingin tahu, bisa jadi kau tak akan pernah kembali." Meski kata-kata itu membuat hatinya bergetar, Aldo mencoba mengabaikannya. Ia berterima kasih pada pria tua itu, lalu berjalan menjauh, kembali memfokuskan dirinya pada pekerjaannya. Namun, di dalam hati, rasa penasaran mulai tumbuh. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan tembok gaib itu? Saat matahari semakin tenggelam, Aldo memutuskan untuk tetap tinggal hingga senja benar-benar tiba. Ia berdiri di tepi pantai, menunggu apakah ada sesuatu yang istimewa yang akan ia temukan. Senja perlahan berubah menjadi malam. Langit memancarkan semburat oranye keemasan yang memantul di atas permukaan laut yang tenang. Aldo terus mengarahkan kameranya ke berbagai sudut, mencari momen terbaik. Namun, di antara lensa kameranya, ia menangkap sesuatu yang ganjil. Di kejauhan, di tengah lautan, sebuah bayangan tampak samar-samar. Awalnya ia berpikir itu hanyalah refleksi matahari atau kapal yang melintas. Namun, semakin ia memperbesar fokus lensanya, bayangan itu tampak berbeda. Itu bukan kapal, melainkan sesuatu yang menyerupai tembok tinggi dan panjang, memanjang hingga hampir tak terlihat ujungnya. Aldo menurunkan kameranya dan mengerjap, memastikan apa yang dilihatnya benar. Anehnya, ketika ia melihat dengan mata telanjang, tembok itu tidak terlihat. Namun saat ia kembali mengarahkan kamera, bayangan tembok itu muncul lagi, seperti sedang menunggu untuk ditemukan. Rasa penasaran Aldo semakin memuncak. "Apa ini?" gumamnya.
Ia mengingat peringatan pria tua yang ia temui sebelumnya, tetapi pikirannya tak mampu menahan godaan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia melangkah perlahan mendekati air, membiarkan ombak kecil menyentuh kakinya. Saat ia semakin fokus menatap bayangan tembok itu, angin dingin tiba-tiba berembus, membuat bulu kuduknya berdiri. Suasana pantai yang semula menenangkan berubah menjadi mencekam. Sekelilingnya terasa lebih sunyi, bahkan suara ombak pun seolah meredam. Dari kejauhan, Aldo mendengar suara aneh, seperti bisikan samar yang terhempas bersama angin. Ia tidak bisa memahami apa yang dibisikkan, tetapi suara itu terasa mengundang. Ia melihat ke kanan dan kiri, memastikan bahwa tidak ada orang lain di pantai itu. Hanya ia sendiri yang berdiri di sana, terperangkap dalam suasana yang semakin tak wajar. Tembok itu. Aldo bergumam pelan. Ia mulai melangkah lebih jauh ke arah lautan, membiarkan air laut membasahi hingga lututnya. Anehnya, bayangan tembok itu menjadi semakin jelas, seolah-olah menuntunnya untuk mendekat. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, sebuah suara keras memecah keheningan. Berhenti. Aldo menoleh dengan cepat. Pria tua yang tadi ia temui berdiri di tepi pantai, dengan tangan terangkat tinggi. Wajahnya penuh amarah dan ketakutan. "Jangan teruskan langkahmu," teriak pria itu dengan suara bergetar. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Aldo terpaku, hatinya berdebar kencang. Ia melihat lagi ke arah lautan, namun bayangan tembok itu perlahan memudar, menghilang di tengah kegelapan malam. Aldo berdiri terpaku, air laut yang dingin membasahi kakinya hingga menggigil. Ia menatap pria tua itu, yang kini melangkah dengan cepat ke arahnya. Wajah pria itu penuh kecemasan, seolah-olah Aldo baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak ia dekati. "Apa yang kau lihat tadi?" tanya pria tua itu dengan suara tegas. Aldo terdiam sejenak, lalu menjawab dengan ragu. "Saya melihat tembok di tengah laut, tapi hanya bisa terlihat melalui kamera." Pria tua itu menghela napas panjang. Ia memegang bahu Aldo dengan erat. Matanya menatap tajam. "Anak muda, kau baru saja menyaksikan sesuatu yang hanya muncul pada waktu tertentu. Tembok itu bukan sembarang tembok. Itu adalah batas antara dunia kita dan sesuatu yang tak boleh disentuh oleh manusia." Aldo merasa tubuhnya menjadi dingin, bukan karena air laut, melainkan karena ucapan pria itu yang terdengar seperti peringatan serius. "Apa maksud Bapak? Sesuatu apa yang ada di balik tembok itu?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ke arah lautan yang kini kembali tenang. Tembok itu bukan buatan manusia. Konon, ia diciptakan sebagai pelindung. Ada sesuatu di balik tembok itu, sesuatu yang bisa menghancurkan keseimbangan dunia ini jika dilepaskan. Kata-kata itu membuat Aldo semakin penasaran. "Tapi, kenapa tembok itu bisa terlihat oleh saya? Apakah itu kebetulan?" Pria tua itu menggeleng. "Tidak ada yang kebetulan. Jika kau bisa melihatnya, itu berarti tembok itu memanggilmu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepadamu. Namun, mendekati tembok itu hanya akan membawamu ke dalam bahaya. Banyak orang yang hilang karena mencoba mencari tahu rahasianya. Mereka tak pernah kembali." Aldo merasa jantungnya berdegup kencang. Di satu sisi, rasa takut mulai menyelimuti dirinya. Tetapi di sisi lain, rasa ingin tahunya justru semakin membesar. Ia menatap pria tua itu dan berkata, "Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya harus pergi dan melupakan apa yang saya lihat?" Pria tua itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Jika kau benar-benar ingin tahu, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Tembok itu bukan hanya sekadar batas fisik, ia juga batas antara takdir dan kehancuran." Mendengar itu, Aldo merasa hatinya semakin gelisah. Namun, ia tahu bahwa langkah mundur bukanlah sifatnya. Ia menatap pria tua itu dengan tekad. "Saya tidak bisa pergi begitu saja tanpa tahu apa yang sebenarnya ada di balik tembok itu." Pria tua itu menatap Aldo dalam-dalam, seolah ingin memastikan tekadnya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Baiklah, jika itu keputusanmu.
Tapi, kau harus bersiap. Karena apa yang akan kau temui mungkin lebih dari yang bisa kau bayangkan. Aldo hanya mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia masih penuh dengan keraguan. Malam itu, ia pulang dengan pikiran yang dipenuhi misteri. Sementara di dalam hatinya, rasa penasaran terus memanggilnya untuk kembali ke pantai esok hari. Keesokan harinya, Aldo bangun dengan pikiran yang masih dihantui oleh apa yang ia lihat di pantai. Meski ia sempat ragu untuk kembali, rasa penasarannya terlalu besar untuk diabaikan. Dengan membawa kameranya, ia memutuskan untuk pergi lagi ke pantai itu sebelum senja tiba. Saat ia sampai, pantai terlihat lebih sepi dari biasanya. Hanya ada suara ombak yang berdebur pelan dan angin yang berhembus. Pria tua itu tidak terlihat di tempatnya semalam. Aldo melangkah lebih dalam ke pasir basah, memandang jauh ke arah lautan, mencoba mencari tanda-tanda tembok yang ia lihat sebelumnya. Sore itu, ia menunggu hingga matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Saat cahaya jingga menyelimuti langit, Aldo kembali mengarahkan kameranya ke arah laut. Dan benar saja, tembok itu muncul lagi. Kali ini, ia bisa melihatnya lebih jelas, meski hanya melalui lensa kameranya. Tingginya menjulang, dengan tekstur yang terlihat seperti batu hitam kasar, memanjang jauh hingga menghilang di cakrawala. Aldo melangkah lebih dekat ke air. Ia tidak peduli lagi dengan dinginnya ombak yang membasahi celananya. Kamera tetap di tangannya, dan langkahnya terus maju. Seiring ia mendekat, tembok itu terlihat semakin nyata, seolah-olah menunggu kehadirannya. Namun, saat kakinya hampir mencapai kedalaman yang cukup untuk berenang, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Aldo menoleh dan melihat pria tua itu berdiri di tepi pantai. Wajahnya penuh dengan perasaan campur aduk antara khawatir dan marah. "Aku sudah bilang, jangan mendekat," serunya dengan suara keras. Aldo berhenti sejenak, tetapi ia tidak berbalik. "Saya harus tahu apa yang ada di balik tembok itu. Saya tidak bisa membiarkan ini menjadi misteri selamanya." Pria tua itu berjalan mendekat, lalu berkata dengan nada pelan namun penuh tekanan, "Jika kau benar-benar ingin tahu, maka dengarkan ini. Tembok itu hanya muncul untuk orang-orang yang dipilih. Tapi itu bukanlah berkah, Aldo. Itu adalah ujian. Semua yang melewati tembok itu akan menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Banyak yang tidak pernah kembali." "Kenapa saya dipilih?" Aldo bertanya. Suaranya bergetar. "Apa yang mereka inginkan dari saya?" Pria tua itu menatapnya lama, lalu berkata, "Itu bukan sesuatu yang bisa dijawab olehku. Kau hanya akan tahu jika kau terus maju. Tapi, jika kau memutuskan untuk melakukannya, jangan harap kau bisa kembali menjadi dirimu yang sama." Aldo mengangguk, meski dadanya berdegup keras. Dengan langkah perlahan, ia kembali menatap ke arah tembok, yang kini terlihat semakin nyata. Ombak di sekitarnya terasa lebih tenang, seolah-olah lautan sedang menantikan keputusannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah lebih jauh ke air. Semakin ia mendekat, semakin jelas tembok itu terlihat. Terdengar suara gemuruh dari arah tembok, seperti suara bisikan ribuan orang yang tak ia pahami. Saat kakinya mencapai kedalaman tertentu, sesuatu yang aneh terjadi. Air laut di sekitarnya terasa lebih hangat, dan cahaya di sekelilingnya perlahan berubah menjadi redup. Tembok itu kini berdiri megah di hadapannya, hitam pekat dengan ukiran-ukiran misterius di permukaannya. Tepat di tengahnya, sebuah pintu besar terlihat, dengan cahaya redup menyelinap dari celah-celahnya. Aldo merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia mengangkat tangannya, bersiap untuk menyentuh permukaan pintu itu. Aldo berdiri di depan pintu besar di tembok itu, tubuhnya gemetar, bukan karena dinginnya air laut, melainkan karena aura aneh yang memancar dari pintu tersebut. Ukiran-ukiran di permukaannya terlihat hidup, berkilauan samar seperti aliran cahaya yang bergerak di dalam batu. Di antara celah-celah pintu, terdengar bisikan lembut namun tidak jelas, seolah memanggil namanya. Ia mengangkat tangannya, ragu-ragu sebelum akhirnya menyentuh permukaan pintu itu. Begitu kulit jarinya menyentuh batu yang terasa hangat, gemuruh terdengar keras, membuat air laut di sekitarnya bergetar. Cahaya dari celah pintu semakin terang,
dan perlahan pintu itu mulai terbuka, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Aldo menahan napas saat ia melihat ke dalam. Di balik pintu itu bukanlah ruang kosong, melainkan dunia lain yang terasa tidak nyata. Sebuah lorong panjang tampak memimpin ke suatu tempat yang tidak dapat ia lihat ujungnya. Dinding lorong itu terbuat dari bahan seperti kristal hitam yang memantulkan cahaya redup dari langit-langit yang entah berasal dari mana. Langkah pertamanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya masuk, meski tubuhnya masih penuh keraguan. Namun, saat kakinya melewati ambang pintu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin kuat menerjangnya dari belakang, mendorongnya masuk dengan paksa. Pintu di belakangnya tertutup dengan suara keras, menghilangkan suara ombak dan angin pantai. Kini ia benar-benar sendirian di dalam lorong gelap itu. "Di mana ini?" gumamnya dengan suara serak. Suaranya menggema di lorong panjang yang terasa tak berujung. Langkah-langkah kecilnya memantul, menciptakan irama pelan di tengah kesunyian. Setiap beberapa meter, cahaya samar muncul di dinding kristal, membentuk simbol-simbol aneh yang seolah ingin memberitahunya sesuatu. Aldo mencoba memahaminya, tetapi simbol itu tidak menyerupai bahasa yang pernah ia lihat sebelumnya. Saat ia berjalan lebih jauh, bisikan-bisikan yang tadi terdengar semakin jelas. Kali ini, suara itu menyebut namanya. "Aldo, Aldo." Suara itu terdengar seperti berasal dari segala arah, membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, lorong itu berakhir pada sebuah ruangan besar yang penuh dengan cermin tinggi di setiap sudutnya. Setiap cermin memantulkan bayangan Aldo, tetapi bayangan itu tampak berbeda. Beberapa memperlihatkan dirinya yang lebih tua, dengan wajah yang letih. Beberapa lainnya menunjukkan dirinya yang lebih muda, penuh ambisi dan harapan. Namun, ada satu cermin di tengah ruangan yang tidak memantulkan apapun. Aldo melangkah perlahan menuju cermin itu, merasa seolah cermin itu memanggilnya. Tepat saat ia berdiri di depannya, permukaan cermin itu berubah, memperlihatkan pemandangan yang tidak ia duga. Ia melihat pantai tempat ia berada sebelumnya, tetapi di sana, ia tidak sendirian. Sosok pria tua yang tadi ia temui berdiri di tepi pantai, menatap ke arah tembok yang kini telah menghilang. Tiba-tiba, bayangan pria tua itu menoleh ke arahnya, seolah-olah ia bisa melihat Aldo melalui cermin. Dengan suara yang menggelegar, pria tua itu berkata, "Kau telah melangkah terlalu jauh. Kini, hanya kau yang bisa memilih jalanmu." Aldo tertegun mendengar suara pria tua itu bergema dari cermin. Kata-katanya seperti membawa beban berat yang menghantam hati Aldo, membuatnya berdiri kaku. Ia mencoba memahami maksud dari ucapan tersebut, namun pikirannya penuh dengan kebingungan. Tiba-tiba, bayangan pria tua itu memudar, dan permukaan cermin berubah lagi. Kali ini, ia melihat dua jalan terbentang di depannya. Jalan pertama tampak terang, penuh dengan cahaya yang hangat dan menenangkan, sementara jalan kedua gelap dan dipenuhi bayangan yang bergerak, seolah-olah sesuatu sedang mengintai di dalamnya. Dari cermin, suara pria tua itu terdengar lagi, lebih pelan namun jelas. "Aldo, setiap orang yang dipanggil ke tempat ini akan dihadapkan pada pilihan. Jalan yang terang adalah keselamatan, tetapi kau akan kehilangan kesempatan untuk mengetahui kebenaran di balik tembok ini. Jalan yang gelap adalah kebenaran, tetapi kau harus siap menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Apa yang kau pilih akan menentukan nasibmu." Aldo menatap kedua jalan itu dengan hati yang bimbang. Ia ingin melangkah ke jalan terang, meninggalkan semua ini, dan kembali ke hidupnya yang normal. Namun, rasa penasaran yang membakar hatinya tak membiarkannya pergi begitu saja. Ia telah datang sejauh ini. Meninggalkan tempat ini tanpa mengetahui kebenarannya akan menghantuinya selamanya. Dengan tangan yang gemetar, Aldo berkata, "Saya memilih jalan gelap." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, suasana di sekitarnya berubah. Cermin yang ada di ruangan itu mulai retak, hingga akhirnya hancur berkeping-keping. Lantai di bawahnya bergetar, dan jalan gelap yang ia pilih kini terbuka di depan matanya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk. Lorong gelap itu terasa lebih mencekam daripada yang ia bayangkan. Suhu di dalamnya turun drastis,
membuat napas Aldo membentuk uap di udara. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di atas tanah yang tidak stabil. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh, seperti sesuatu yang sangat besar sedang bergerak mendekat. Ketika ia mencapai ujung lorong, Aldo menemukan dirinya berada di sebuah ruangan besar yang menyerupai aula kuno. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah altar dengan sebuah benda misterius di atasnya. Benda itu berbentuk seperti kristal hitam, memancarkan cahaya redup yang berdenyut seperti detak jantung. Aldo mendekat. Rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Saat ia hampir menyentuh kristal itu, suara bisikan yang tadi mengikutinya kini berubah menjadi jeritan keras yang membuat telinganya berdenging. Ia menarik tangannya mundur, tetapi cahaya dari kristal itu tiba-tiba meledak, memenuhi seluruh ruangan. Cahaya itu menciptakan bayangan-bayangan yang mulai bergerak di dinding ruangan, membentuk sosok-sosok yang menyerupai manusia. Mereka mengelilingi Aldo, menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh kekuatan. Dari tengah-tengah bayangan itu, sebuah suara dalam dan berat terdengar. Kau telah memilih untuk mengetahui kebenaran. Tapi kebenaran ini tidaklah gratis. Aldo, apakah kau siap menerima konsekuensinya? Aldo mencoba menjawab, tetapi suaranya tercekat. Tubuhnya gemetar, namun ia mengangguk perlahan, menandakan kesiapannya. Bayangan-bayangan itu mendekat, menyatu dengan cahaya dari kristal hitam. Dalam sekejap, ruangan itu menjadi gelap total, dan Aldo merasakan tubuhnya terangkat, melayang di udara. Dalam kegelapan itu, ia mulai melihat kilasan-kilasan memori dan rahasia besar tentang tembok gaib yang selama ini tersembunyi. Ban yang mustahil. Ia tidak mengerti mengapa ia dipilih untuk menghadapi sesuatu sebesar ini. Bagaimana aku bisa menjadi penjaga? Apa yang terjadi jika aku memilih membiarkannya bebas? Kilasan-kilasan cahaya kembali muncul, menunjukkan gambaran kehancuran. Kota-kota tenggelam, lautan meluap, dan langit menjadi gelap. Suara-suara tangisan dan teriakan manusia menggema di seluruh penjuru. Jika tembok itu runtuh, keseimbangan dunia ini akan hancur. Kekacauan akan menggantikan kehidupan, dan tidak ada tempat untuk berlindung. Aldo menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun ia berada dalam ruang kosong tanpa suhu yang jelas. Dan jika aku memilih menjadi penjaga? Suara itu terdiam sejenak, lalu berkata, menjadi penjaga berarti kau akan kehilangan dirimu. Hidupmu tidak lagi menjadi milikmu. Kau akan menjadi bagian dari tembok ini, menjaga segel hingga akhir waktu. Aldo merasa seperti tenggelam dalam keputusan yang mustahil. Ia memikirkan hidupnya yang selama ini sederhana, penuh ambisi kecil dan mimpi yang belum tercapai. Namun, ia juga memikirkan gambar kehancuran yang baru saja ia saksikan, dan tanggung jawab besar yang kini ada di pundaknya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Aldo berkata, "Aku akan menjadi penjaga." Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, ruangan gelap itu bergetar hebat. Cahaya dari kristal hitam di altar melesat ke arahnya, menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan tubuhnya berubah, seolah-olah terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Kesadarannya mulai memudar. Namun sebelum ia sepenuhnya kehilangan dirinya, suara itu berbisik untuk terakhir kalinya. Pilihanmu telah menyelamatkan dunia ini, Aldo. Tetapi, harga yang harus kau bayar adalah kehilangan segalanya. Dalam sekejap, tubuh Aldo menyatu dengan tembok hitam yang kokoh. Tembok itu bersinar terang sejenak, sebelum kembali tenang, berdiri kokoh di tengah lautan, menjaga keseimbangan dunia seperti yang telah dilakukan selama ribuan tahun. Di pantai Tangerang, seorang pria tua menatap ke lautan dengan wajah penuh kelegaan. Tembok itu tetap berdiri, dan dunia kembali aman. Namun, ia tahu, penjaga baru telah menggantikan yang lama, dan siklus ini suatu hari nanti akan terulang kembali. Aldo melayang dalam kegelapan yang pekat. Sementara kilasan-kilasan cahaya seperti serpihan ingatan melintas di sekitarnya. Gambar-gambar itu begitu nyata, seolah-olah ia sedang berada di dalamnya. Ia melihat lautan yang tenang, lalu berubah menjadi ganas, dengan ombak raksasa menghantam sesuatu yang tak terlihat di cakrawala. Dalam kilasan berikutnya,
Ia melihat sosok-sosok berjubah panjang berdiri di depan tembok hitam yang megah. Mereka tampak melakukan ritual. Tangan mereka terangkat ke langit, dan suara nyanyian yang melengking memenuhi udara. Sosok-sosok itu tampak seperti penjaga atau pelindung, tetapi ada sesuatu yang aneh. Wajah mereka tidak memiliki ekspresi, dan mata mereka kosong, seolah-olah mereka bukan makhluk hidup. Lalu, gambar itu berubah lagi. Kali ini, ia melihat sesuatu yang besar dan gelap di balik tembok itu, bergetar seperti berusaha keluar. Suara mengerikan menggema, membuat tubuh Aldo merinding. Sosok gelap itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi aura yang dipancarkannya terasa penuh dengan kekuatan destruktif. Tiba-tiba, suara berat yang tadi berbicara kepadanya kembali terdengar, menggema di sekitarnya. Tembok itu bukan sekadar penghalang. Ia adalah segel yang menahan kekuatan besar yang tak boleh dilepaskan. Kami, para penjaga, telah melindungi dunia ini selama ribuan tahun, tetapi segel ini mulai melemah. Kehadiranmu di sini bukanlah kebetulan. Aldo, kau dipilih untuk menjadi bagian dari siklus ini. Aldo mencoba berbicara. Suaranya terdengar bergetar. Apa maksudmu? Kenapa aku? Apa yang harus aku lakukan? Sosok bayangan yang melayang di sekelilingnya mulai membentuk lingkaran, mendekatinya perlahan. Suara itu menjawab, "Kau memiliki pilihan, Aldo. Menjadi penjaga baru dan memastikan tembok ini tetap utuh." Pendengarnya. Dalam cerita ini, kita diajarkan tentang pentingnya tanggung jawab, keberanian dalam menghadapi ujian, dan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada, mengesahkan, Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Fussilat 33. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap pilihan yang diambil hendaknya berlandaskan keimanan kepada Allah dan niat untuk melakukan kebaikan, meski ada pengorbanan yang harus dijalani. Melalui cerita ini, kita juga diajak untuk merenungkan bahwa ujian dalam hidup tidak hanya menguji kesabaran, tetapi juga kesungguhan kita dalam memikul amanah yang diberikan. Semua pilihan yang kita ambil memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun akhirat. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan disajikan seperti nyata untuk memberikan hikmah serta renungan kepada para pendengar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kami dapat terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus berbagi kebaikan.